Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Anak-anak, semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, untuk bahasa Indonesia, hari ini kita akan belajar bersama-sama memasuki tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Nah, di tema 2, selalu berhemat energi, kita akan masuk subtema 1 tentang sumber energi. Tentunya berhubungan dengan sumber energi ya, bacaan-bacaan bahasa Indonesianya, teks bacaannya begitu. Tapi untuk materinya sendiri yaitu tentang menemukan informasi dalam teks bacaan. Sebelum nantinya kalian ke materi berikutnya, gitu ya. Jadi untuk hari ini materinya menemukan informasi dalam bacaan. Yuk kita simak bersama-sama. Jangan lupa kalian selalu sertakan niat dan juga konsentrasi supaya lebih paham, gitu ya anak-anak. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama, mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Jadi, informasi dari sebuah teks itu dapat diperoleh dengan membaca intensif atau membaca memindai. Informasi yang diperoleh dapat diolah kembali. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Begitu ya. Yuk, kita lanjutkan. Nah, informasi itu dapat diperoleh dengan cara membaca dari artikel majalah, ensiklopedia, atau internet. Berikut contoh informasi yang dapat kita peroleh dari teks tentang energi yang dapat diperbarui. Baik, anak-anak silakan perhatikan bacaan kincir angin mirip pohon. Ini Bu Amel ambil dari buku tematik tema 2 sumber energi. Kalian sudah dibagi oleh sekolah ya, dipinjamkan oleh sekolah. Nah, Bu Amel ambil dari buku tematik kita untuk memahamkan lagi bahwa informasi itu terdapat di dalam teks itu ya. Jadi kalian silahkan dibaca 10 detik. Yuk. Ya anak-anak, kalian sudah membaca? Selama 10 detik, mari kita perhatikan. Ini adalah judul bacaannya ya, kincir angin mirip pohon. Nah, sekarang semuanya perhatikan. Di sini ada berapa paragraf? Yuk. Ada berapa paragraf anak-anak? Ada 2, ini 1, 2, ada 3 paragraf ya. Jadi di sini penggalan teks bacaan ya, ada 3 paragraf. Nah, dari ketiga paragraf ini silahkan kalian ambil informasi, ide, gagasan pokoknya begitu ya. Ringkasan intinya dari setiap paragraf ini apakah itu
Yang pertama, paragraf pertama ini. Semuanya perhatikan ya. Di sini sumber tenaga angin digunakan manusia dengan membuat kincir angin. Di beberapa tempat seperti Belanda, kincir angin bahkan menjadi ciri khas negaranya. Kincir angin memang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Nah, dari paragraf pertama ini, apa yang bisa kalian ambil? Informasi apa yang bisa kalian tangkap? Coba kita pikirkan bersama-sama. Oke, pintar. Ini tentang asal kincir angin, gitu ya. Jadi kincir angin ini sumber tenaga angin. Kemudian di beberapa tempat seperti Belanda itu menjadi ciri khas negaranya, dan kincir angin memang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Jadi asal muasal kincir angin. Kemudian di paragraf kedua, yuk kita fokus di paragraf kedua. Walaupun sangat berguna, belum banyak orang yang membangun kincir angin. Selain memerlukan tempat dan bahan bangunan yang mahal, bentuk kincir angin biasanya kurang indah dan tidak cocok dengan bangunan sekitarnya. Yuk, sama-sama kita berpikir informasi apa yang diperoleh di paragraf kedua. Oke, pintar. Jadi ini tentang kekurangan kincir angin. Kekurangan dari kincir angin itu memerlukan tempat, kemudian bahan bangunannya mahal. Bentuknya juga kurang indah dan belum tentu cocok dengan bangunan sekitarnya, begitu ya. Oke. Sekarang yang ketiga, paragraf ketiga. Perusahaan teknologi Newmine membuat kincir angin yang bentuknya mirip pohon. Pohon kincir angin ini tingginya hampir sama dengan tinggi pohon-pohon lain yang tumbuh di pinggir jalan. Baling-baling angin dibuat dari plastik yang diwarnai hijau seperti daun. Nah, informasi apa dari paragraf ketiga ini yang kalian peroleh? Oke, baik. Jadi, tentang kincir angin yang menyerupai pohon atau inovasi membuat kincir angin yang menyerupai pohon, gitu ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Yuk kita lanjut. Nah, ini tadi informasi yang kalian peroleh, kalian bentuk peta pikiran. Peta pikiran itu sebuah diagram yang bisa membuat kalian lebih memahami. Juga intinya lebih menarik dalam mencari sebuah informasi. Kemudian kalian bisa membuat dalam bentuk macam-macam bentuk, begitu ya. Tidak harus kotak, tidak harus persegi, panjang, bisa kalian lingkaran dan sebagainya, begitu ya, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Jadi, informasi itu dapat diperoleh dari gambar, gitu ya. Informasi dapat juga diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci, gitu ya. Kemudian sampaikan juga gagasan pokok tadi itu sesuai gambar. Jadi kalian kalau bisa membuat gagasan pokoknya juga sesuai gambar supaya lebih mudah dalam mendapatkan sebuah informasi. Gitu ya. Yuk lanjut.
Nah, ini dia. Bacalah informasi yang dapat diperoleh dari gambar. Seperti yang tertera di layar kalian, ini adalah gambar apa? Oke, ini adalah gambar kincir angin. Maka informasi yang kalian peroleh contohnya seperti kincir angin merupakan salah satu energi yang dapat diperbarui. Dan apalagi silahkan kalian bisa menyebutkannya sesuai gambar gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya Bu Amel minta tolong untuk kalian kerjakan. Tulislah informasi yang dapat kalian peroleh dari gambar di bawah ini ya. Di layar kalian sudah tertera gambar. Nah, apa yang bisa kalian dapatkan dari gambar di layar ini? Jadi informasi apa yang bisa kalian peroleh dari gambar tersebut ini? Silahkan nanti jawabannya dikirim di link Google Formulir ya. Jadi kerjakan tugasnya dengan baik dan jangan menumpuk tugas begitu ya. Jadi silahkan kalian kerjakan tugasnya. Terima kasih. Baik anak-anak untuk semuanya, terima kasih. Semangat belajar ya. Dan jangan lupa untuk mengakhiri pembelajaran dengan baca Alhamdulillah agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak.